Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 1933110, Prodi Teknologi Penginderaan Jauh. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Baik, saya memulai dari materi pertama, yaitu penerapan IP address. Di balik penggunaan internet yang serba mudah dan cepat tersebut, terdapat beberapa faktor komponen yang menunjangnya. Salah satunya adalah IP address. IP address inilah yang turut membantu pengguna internet mencari informasi yang tersebar secara online. IP address seperti sebuah jembatan yang menghubungkan pengguna dengan informasi yang ingin diperoleh. IP address berperan untuk menghubungkan perangkat dengan koneksi internet dan dapat saling berkomunikasi dengan perangkat lain sebagai alamat unik yang terdiri dari serangkaian angka. IP address memungkinkan seorang memiliki situs jaringan untuk mengetahui pengunjung atau mengakses situsnya. Di dalam sebuah IP address terdapat dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Dalam contoh di atas, network ID ditunjukkan dengan 3 angka di awal, sedangkan host ID adalah bagian dari IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Dari contoh di atas, host ID terletak pada angka yang terakhir di sebuah jaringan. Network ID dapat dianalogi sebagai sebuah perumahan, sedangkan host ID adalah nomor rumah yang ada dalam perumahan tersebut. Mengenal jenis-jenis IP address. Pengertian dari IP public and private. Maksud dari cukupan penggunanya ini adalah beberapa luas penggunaan IP address ini dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan publik. Jaringan lokal ini biasanya memiliki cukupan yang lebih sedikit daripada jaringan lokal. Yang lokal di sini biasanya memiliki cukupan yang lebih sedikit dari jaringan publik, di mana menggunakan IP private, sedangkan publik menggunakan IP publik. Apa saja perbedaan keduanya? Selanjutnya yaitu pengertian IP publik. Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa menggunakan IP publik memiliki luas cukupan lebih dari IP private, sehingga dapat disimpulkan bahwa IP publik adalah sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global atau internet. Dengan menggunakan IP publik ini, pengguna internet dapat mengakses internet. Selanjutnya, pengertian IP privat. Pengertian IP privat pastinya berbeda dengan IP publik. IP privat memiliki cukupan yang lebih kecil dibanding IP publik. Fungsi dari IP address. Fungsi IP address yang dapat mendukung aktivitas kita dalam berinternet. Adapun fungsi seperti sebagai sebuah identitas alamat perangkat dalam sebuah jaringan dan sebagai alat identifikasi host atau interface. IP address sebagai identitas alamat perangkat. IP address digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan dilakukan komunikasi antar perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet. IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan tersebut sebagai host. Pengguna IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Selanjutnya itu materi 2. Penerapan IP subnet dan TLSM. Host dengan subnet, bitmap,
bitnet bit. Terdapat 4 host terhubung ke sebuah switch dengan masing-masing memiliki IP address dengan subnet bit yang sama, namun jika dilakukan peninjauan address yang mengacu pada definisi subnet bitnya, maka keempat host tersebut belum tentu bisa saling berkomunikasi dengan host dengan subnet bitnet bit. Untuk mengetahui apakah keempat host tersebut bisa saling berkomunikasi, dapat dilakukan dengan cara mencari alamat jaringan dari host-host tersebut. Pencarian alamat jaringan dapat dilakukan dengan melakukan operasi N dari angka biner alamat tersebut dengan subnet match-nya. Dari gambar di atas dapat diketahui subnet match adalah dari subnet bit masing-masing host. Setelah alamat jaringan dapat diketahui, berikutnya dapat diketahui alamat IP yang berada dalam satu subnet. Dari uraian tersebut telah terbukti bahwa dari keempat host tersebut beberapa memiliki alamat jaringan yang berbeda, yakni host A satu alamat jaringan dengan host C, host B satu alamat jaringan dengan host D. Dengan demikian antara host min A dan host min C dapat saling berhubungan, demikian pula dengan antara host min B dengan host min D. Juga bisa saling berhubungan. Agar keempat bisa saling berhubungan harus melalui mekanisme routing address terlebih dahulu karena beberapa alamat jaringan tersebut. Alamat host dan jaringan. Dalam sebuah konfigurasi jaringan berskala besar, penentuan pengalamatan terjadi suatu perhatian sendiri. Sebagai contoh kasus pada gambar di bawah dengan segmentasi jaringan yang dipisahkan oleh perangkat router berikut segmentasi jaringan. Dalam gambar tersebut terdapat 5 segmen jaringan dengan jumlah host masing-masing yang berbeda-beda. Jaringan yang konfigurasi di atas pembagiannya subnetnya terdapat dilakukan dengan metode subnet sederhana, konvensional atau subnetting, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah jaringan yang diminta dengan jumlah bit untuk host yang harus tersedia. Dengan metode VLSM network, satu dengan host A, B, dan device router C seharusnya hanya memerlukan 3 IP address. Network 2 dengan host O, M, dan device router N seharusnya hanya dengan memerlukan 3 IP address. Network min D, min 3 dengan host G, H, I, J, dan device router V seharusnya hanya memerlukan 5 IP address. Network min 4 dengan device router D dan E seharusnya hanya memerlukan 2 IP address, dan network min 5 dengan device router K dan L seharusnya juga hanya memerlukan 2 IP address. Selanjutnya itu masuk ke dalam materi 3. Konsep dasar routing. Routing adalah proses yang dialami datagram untuk mencapai tujuan dan jaringan TCP atau IP. Konsep routing adalah hal yang utama pada lapisan internet di jaringan TCP atau IP. Hal ini karena pada lapisan internet terjadi proses pengalamatan data-data device yang berhubungan dengan internet dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang didefinisikan oleh IP. Datagram memiliki alamat tujuan paket data. Internet protokol pemeriksa alamat ini tujuan menyampaikan datagram dan device asal ke device tujuan. Jika alamat tujuan datagram tersebut terletak pada jaringan dengan device asal, datagram tersebut langsung disampaikan. Jika alamat tujuan datagram tidak terdapat di jaringan yang sama, datagram akan disampaikan pada router yang paling tepat. Jenis routing. Minimal routing merupakan informasi minimum yang harus ada bagi host yang tersambung ke suatu network. Minimal routing terbentuk pada saat konfigurasi interface. Static routing. Router meneruskan paket ke sebuah network ke network yang lainnya berdasarkan
yang ditentukan oleh administrator. Route pada status routing tidak berubah kecuali jika diubah secara manual oleh administrator tersebut. Berikut ini adalah karakteristik dari static routing. Static routing tidak akan mentolerir jika terjadi kesalahan pada konfigurasi yang ada. Jika terjadi perubahan pada jaringan atau terjadi kegagalan sambungan antar dua lebih titik yang terhubung, secara langsung harus lalu lintas tidak akan tersambung oleh router. Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam jaringan hanya mempunyai beberapa router, umumnya tidak lebih dari dua atau tiga. Selanjutnya yaitu dinamis routing. Router mempelajari sendiri route yang terbaik yang akan ditempuhnya. Untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya, administrator tidak menentukan route yang harusnya ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajari tersendiri route. Data dinamis routing berubah sesuai dengan jaringan pelajaran yang didapatkan oleh router. Jenis-jenis routing protokol. Routing Information Protocol adalah jenis protokol kuat digunakan dalam jaringan area lokal dan jaringan area luas. Routing Information Protocol tipe dikategorikan protokol gateway interior dalam penggunaan algoritma distance vector. Routing protokol informasi definisikan pada tahun 1988. Ia juga memiliki versi 2 dan saat ini kedua versi yang sedang digunakan secara teknis itu udah usang oleh teknik yang lebih canggih seperti OSPF dan protokol OCIS. Selanjutnya yaitu Interior Gateway Routing Protocol, yaitu Distansive Interior Gateway Protocol oleh Cisco. Router digunakan untuk pertukaran antar data rute dalam suatu sistem independen. Interior Gateway Routing Protocol dibuat dalam bagian untuk mengalahkan batas-batas RIP, yaitu Routing Information Protocol dalam jaringan besar. Selanjutnya yaitu Open Short Packets atau disingkat dengan OCPF, adalah sebuah protokol routing yang aktif yang digunakan dalam protokol internet. Selanjutnya yaitu Interior Gateway Protocol atau disingkat dengan IGP. Protokol routing yang mutlak bagi internet interior gerbang protokol yang ditetapkan tahun 1982 oleh Eric C. IGP Interior Gateway Protocol pada awalnya dinyatakan dalam revisi 827 dan benar ditetapkan dalam revisi 904 di 1984. Selanjutnya itu peningkatan interior gerbang routing protokol atau EIGRP. Peningkatan interior gateway routing protokol berdasarkan IGRP asli mereka saat itu adalah milik Cisco Routing Protocol. Tabel routing. Router akan memberikan rekomendasi jalur mana yang paling tepat untuk melakukan paket data yang dikirim ke alamat tertentu sesuai dengan informasi yang terdapat pada tabel routing, sehingga pada saat paket data telah dikirimkan atau dikerahkan, maka router akan melakukan pemeriksaan yang terdapat pada tabel router dan routing, dan router akan menentukan jalur mana yang paling sesuai dengan informasi yang ada. Selanjutnya yaitu materi 4. Transmission Control Protocol. Dalam standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam sebuah proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini merupakan kumpulan protokol, yaitu protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Keunggulan TCP atau IP
Open control standar yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer atau hardware ataupun sistem informasi apapun. Independen dari physical network atau hardware, eh, independen dari physical network hardware ini menyebabkan TCP dapat mengintegrasikan bermacam network, baik melalui Internet Token Ring, dial-up, atau X25AX, TIC25, dan media transmisi fisik lainnya. Skema pengamatan umum menyebabkan device yang menggunakan TCP atau IP dapat berhubung alamat device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. Macam-macam layar pada TCP, yaitu physical layer atau mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal dan transmisi. Hal-hal yang seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface definisikan pada layar ini. Dan selanjutnya yaitu network access layer. Protokol pada layar ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan kata device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network data link dan physical layer. Selanjutnya yaitu internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP IP dan protokol paling penting pada internet layer RPC 791. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP atau IP network yang dibangun. Selanjutnya itu masuk ke materi 5 yaitu user datagram protokol. Salah satu protokol menjadi lapisan transport TCP IP yang mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau label tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang digunakan TCP atau IP. Protokol jenis ini definisikan dalam RPC 768 melalui UDP. Aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan pada komputer lain dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan komunikasi awal. UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis terhadap proses checksum guna memproteksi integritas data. Selanjutnya yaitu UDP digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS, Domain Name System, NTP Network Time Protocol, atau singkat dengan NTP, dan DHCP dengan Dynamic Host Configuration, dan REP. Masuk dengan user data protokol, disingkat dengan UDP, juga dapat digunakan untuk mengirimkan sebuah atau beberapa jumlah informasi yang lebih menekankan percepatan dibandingkan kehandalan. Dengan pemanfaatan UDP tersebut, transaksi information berlangsung dengan lebih cepat sekalipun agak kurang akurat. Protokol UDP. Dalam UDP yang notabene adalah user data protokol jaringan atau TCP IP, terdapat komponen yang tersebut dengan port. Port merupakan mekanisme yang memberikan izin kepada sebuah komputer untuk mendukung beberapa saat koneksi dengan komputer yang lainnya. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang beberapa jaringan TCP atau IP. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang dimaksud port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport yang dimanfaatkan ke dalam port TCP dan port UDP. Selanjutnya yaitu cara kerja pada UDP. Ada beberapa tahapan cara kerja UDP yang dilakukan setiap tahapan kerja saling sinambung. Berikut penjelasan yang sifat singkat. Yaitu paket berisi di client, port, dan port sumber berbentuk file teks dikirim ke dalam UDP header. Paket isi port, client, dan port number audio dikirim ke server dalam UDP header. Dan tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Selanjutnya, paket asli mempunyai
transport tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Selanjutnya, poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan ke klien. Selanjutnya, ketika aplikasi ingin mengirimkan data, UDP tidak akan membuffer ataupun mengfragment tiap data yang masuk. Selanjutnya, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit-belit, terutama karena tidak memfragment data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmentnya. Apabila layar network memiliki fungsi mengatur transfer data dan end system, tentu saja fungsi dari layar transfer adalah mengatur transfer data antara masing-masing proses. Selanjutnya itu masuk ke materi 6, yaitu aplikasi HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini juga digunakan untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Protokol HTTP. Perkumpulan perintah dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP address atau domain URL. Kemudian web server mengelola permintaan tersebut sesuai dengan kode yang dimasukkan. Fungsi HTTP yaitu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Contoh, ketika dimasukkan domain URL di dalam browser, URL yang akan dimasukkan tersebut merupakan sebuah perintah ke dalam web server untuk memberikan kata halaman website. Sebuah dengan halaman yang diakses, hasil dari perintah ini adalah tampilan halaman website yang muncul melalui web browser. Fungsi lain dari HTTP yaitu mengamankan data dari pencurian dan hacker. Hal ini ditandai dengan munculnya HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Adalah fungsi sama yaitu mengatur bagaimana data diproses. Hanya saja HTTPS adalah protokol versi aman dibandingkan dengan HTTP. Cara kerja dari HTTP. HTTP klien mengirimkan permintaan informasi ke web server. HTTP server memproses permintaan klien, sedangkan HTTP klien menunggu proses selesai. Selanjutnya HTTP server memberikan informasi yang diminta. Nantinya web server tidak akan mengingat apapun koneksi yang sudah terjadi. Setelah permintaan dan respon sudah selesai dijalankan, web server tidak mengingat apapun koneksi yang sudah terjadi. Jadi ketika HTTP mengirimkan permintaan ulang, web server akan memprosesnya seperti permintaan awal. Itulah mengapa protokol HTTP tersebut sebagai stateless protokol. Sedangkan seluruh proses pengiriman permintaan dari web client sampai dengan respon yang diberikan oleh web server merupakan HTTP transaction. Selanjutnya itu materi 7, yaitu aplikasi FTP. FTP adalah File Transfer Protocol atau suatu protokol yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar server, sehingga pengguna atau user yang bisa dilakukan unduhan maupun unggahan di dalam komputernya. Pengertian FTP. FTP adalah salah satu service internet yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet maupun komputer. Dari service ini, user dapat mengirimkan file ke komputer atau biasanya tersebut dengan download, dan juga mengirimkan file-file ke server yang umumnya dikenal dengan istilah upload. Jadi dari sini dapat disimpulkan jika file transfer protokol atau FTP adalah protokol untuk dilakukan pengiriman dan pertukaran data. Jika dibandingkan dengan perangkat kabel atau pengiriman data secara fisik, FTP tentunya terbilang lebih praktis.
Selanjutnya itu materi 8, yaitu aplikasi email. Email merupakan singkatan dari electronic mail. Sesuai dengan namanya, email adalah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantung komputer smartphone atau tablet plus koneksi internet. Sebenarnya email ini juga sama seperti surat-surat biasa yang kita tulis di masa lalu. Namun alih-alih menulis di atas kertas, kita menulisnya di layar elektronik. Begitu juga saat mengirimkan, kita tidak menggunakan jasa Pak Pos, melainkan bantuan internet. Jenis-jenis email yaitu pop mail, web mail, dan forward mail. Pop mail adalah singkatan dari Post Office Protocol. Email jenis ini berasal dari ISP atau alamat email yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya ketika kamu menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Kamu juga akan mendapatkan email jenis ini untuk bisa berkomunikasi dengan sesama rekan kerja. Web email. Web mail adalah email berbasis website berbanding terbalik dengan email jenis lain yang bisa di aplikasi. Kamu kamu yang punya webmail harus membuka situs web jika ingin mendapatkan akses untuk membaca atau mengirimkan email kepada orang lain. Forward mail adalah layanan yang memungkinkan kamu untuk meneruskan email ke pengguna lain. Pengguna lain di sini kita tidak harus orang lain, bisa juga untuk alamat email lain yang kamu miliki. Dengan begitu meski ganti alamat email, kamu tidak akan kehilangan email lama kamu yang sifatnya sangat penting. Materi 9 yaitu aplikasi DNS. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan uniform resource locator atau URL dengan internet protokol address atau IP address. Kepanjangan dari DNS adalah Domain Name System. Sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Dengan DNS, tak perlu mengetikkan IP address ketika ingin mengunjungi sebuah website. Fungsi DNS meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Selanjutnya, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan dari DNS yaitu lebih mudah untuk berinternet dibandingkan mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer, apalagi jika kita menggunakan DNS di DNS, yaitu metode untuk memperbarui IP address secara otomatis di layanan DNS kita. Selanjutnya itu lebih konsisten dalam penggunaan. Kita bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. Selanjutnya itu lebih mudah dikonfigurasi saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan kita bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan upgrade data pencocokan DNS dan IP address. Jika tentu akan terkait dengan penggunaan DNS, server yang akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Selanjutnya itu lebih aman. Ketika penggunaan sistem DNS, sebuah aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jika website akan menjadi lebih aman, digunakan DNSSEC. Selanjutnya itu lebih cepat. Sistem DNS memungkinkan penggunaan DNS server mampu melayani permintaan
data lebih cepat dengan banyaknya website yang muncul. Kecepatan mengakses informasi dari sebuah website menjadi penting. Baik, sekian dari video presentasi saya dalam beberapa materi komunikasi data dan jaringan. Kalau ada kata yang salah, kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.